Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda. Waalaikumsalam. Bapak hari ini ada waktukah untuk wawancara, Pak? Ya, ada. Saya mengenalkan diri, saya Nancy. Saya guru mata pelajaran BKV. Saya minta waktu kepada Bapak untuk mewawancarai karena tugas dari guru penggerak gitu ya, Pak ya. Untuk itu silakan Bapak mengenalkan diri. Nama saya Anda Supanda, SPD EPD, Kepala SMK Negeri 7 Samarinda. Alhamdulillah Pak Nancy sebagai guru penggerak hari ini ada jadwal wawancara dan kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Nancy. Kemudian saya langsung aja Pak Anda untuk wawancaranya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Anda kepada saya. Kemudian saya mau mulai pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada beberapa yang termasuk kategori itu, dilema etika atau bujukan moral, seperti misalnya di SMK 7 itu ada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Misalnya terkait kedisiplinan masuk pada pagi hari, kemudian keaktifan belajar, atau juga yang sifatnya fatal terhadap pelaksanaan tata tertib sekolah tersebut, seperti perkelahian misalnya, meskipun memang sangat jarang begitu ya di SMK 7, tapi ada saja begitu ya. Kemudian juga ucapan-ucapan yang tidak pantas begitu ya. Nah, ini hal-hal yang seperti itu dikategorikan pada dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SMK 7. Iya Pak. Terima kasih Pak. Tadi dapat saya simpulkan bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi diantaranya seperti misalnya melanggar peraturan tata tertib, kemudian disiplin sekolah, kemudian ada juga berhubungan dengan perkelahian anak gitu ya, perkelahian dari siswa tadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, diambil keputusan terbaik. Misalnya untuk katakan ada yang melakukan perkelahian, itu harusnya kan di DO Pak ya, langsung SP3. Kenyataannya karena kemanusiaan misalnya dan juga kepada manajemen begitu ya, ada masukan-masukan ke anak tersebut, maka diambil kesimpulan kita turunkan ke SP-nya misalnya untuk SP2 begitu ya, kita kasih kesempatan dulu. Memang secara moral anak-anak ini betul-betul melanggar ketentuan yang tidak bisa ditolerir. Tapi dari Satgas penegakan tindakan kekerasan di sekolah misalnya menyimpulkan bahwa anak tersebut masih bisa diberi kesempatan ya untuk berubah, untuk memperbaiki diri, maka kita turunkan misalnya dengan SP2 begitu ya hukumannya, sehingga dia masih berkesempatan untuk sekolah tapi harus memperbaiki diri dan juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi hal tersebut. Begitu juga dengan kedisiplinan misalnya terkait jam masuk gitu ya, bisa saja bahwa termasuk disiplinan yang dilanggar itu adalah masuk kategori SP1 misalnya, karena sering betul anak tersebut melanggar tata tertib, maka pihak sekolah memberi kebijakan untuk masih mentolerir untuk anak-anak yang masih melanggar kedisiplinan masuk sekolah, khususnya untuk yang pagi, karena memang setelah pandemi ini anak-anak perlu diaktifkan kembali untuk karakternya, terutama kedisiplinan, dimana selama 2 tahun ini kita dalam masa pandemi yang tentu banyak berubah gitu ya untuk kedisiplinan tersebut. Jadi saya simpulkan tadi dari pertanyaan tadi bahwa bahwa sekolah dalam melaksanakan kasus-kasus tadi gitu ya masih ada
ada ada semacam kebijakan untuk siswa tadi, sehingga siswa tadi bisa bisa terus gitu ya, walaupun seharusnya tadi kan kalau dibuat aturan maka siswa tadi tidak bisa sekolah. Nah, itu menurut saya. Ya. Saya lanjutkan lagi dari pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tentu mengidentifikasi masalah yang terjadi ya, diidentifikasi pelanggaran yang terjadi terhadap tata tertib. Kemudian setelah itu dilakukan asesmen untuk pengujian ya oleh satuan tugas ataupun oleh manajemen yang memiliki kewenangan untuk penanganan terkait kesiswaan, misalnya terkait kedisiplinan di wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga pembina OSIS gitu ya. Jadi identifikasi kemudian dilakukan pengujian dengan cara menyandingkan aturan-aturan yang tertera dalam tata tertib atau dalam aturan sekolah, kemudian pelanggarannya apa, dan disandingkan, diuji begitu ya, sejauh mana pelanggaran itu bisa ditolerir dan juga bisa dibantu dan memberikan kebijakan-kebijakan dari pihak sekolah. Keputusan terbaik apa yang bisa diberikan untuk memberikan sanksi kepada anak sehingga anak tersebut tidak hanya saja diberi hukuman begitu ya kepada anak tersebut, tapi juga diberikan pembelajaran begitu. Jangan sampai nanti di kemudian hari diulangi kalau misalnya keputusan tersebut masih ringan begitu ya. Jadi kalau diambil keputusan masih ringan oleh pihak sekolah. Ya gitu Pak. Dari saya simpulkan untuk pertanyaan ketiga tadi bahwa sebelum langkah prosedurnya itu antara mengidentifikasi kasus-kasus. Setelah kasusnya didapatkan, kemudian Bapak mengujinya kembali gitu ya, menguji kembali kasus tersebut, kira-kira apa yang akan diambil keputusan. Kemudian keputusan yang terbaik lah nanti yang akan diambil kepada kejadian kasus tersebut. Kemudian kita lanjut Pak ke pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Untuk keefektifan pengambilan keputusan khususnya yang dilema tadi bisa meningkatkan motivasi anak. Misalnya itu kan tadinya anak tersebut melakukan pelanggaran yang berat, misalnya pelanggaran berat yang harus diberikan SP 3, tapi karena kebijakan maka bisa saja anak ini memiliki motivasi untuk memperbaiki diri begitu ya, jadi benar-benar bisa efektif. Nah, kalau misalnya anak tersebut tetap melakukan kesalahan yang sama, tentu kita jatuhkan SP3 ya, peringatan ketiga yang dimana bisa saja anak tersebut dikembalikan ke orang tuanya begitu ya. Nah ini pemberian motivasi untuk bisa mereka berubah tersebut itu merupakan satu cara agar pengambilan keputusan kita lakukan itu bisa efektif menjadikan mereka jerah begitu ya, jerah untuk tidak melakukan pelanggaran. Nah, seandainya saja hukuman tersebut dijatuhkan katakan langsung dikembalikan ke orang tua, maka secara dari sekolah memang selesai begitu permasalahan, tetapi untuk masa depan mereka juga akan terganggu begitu ya. Jadi ini ada satu hal yang cukup baik begitu ya, efektivitas pengambilan keputusan disandingkan dibarengkan dengan bagaimana anak itu harus bisa merubah diri begitu ya, merubah diri untuk bisa lebih baik lagi, tidak melakukan pelanggaran disiplin di kemudian hari. Mas Pak, untuk pertanyaan keempat tadi saya simpulkan bahwa kebijakan yang diambil pada kasus tersebut bisa mendorong anak-anak kita atau siswa untuk merubah sikapnya menjadi yang lebih positif lagi, kemudian tidak melanggar lagi aturan yang dibuat gitu ya, semacam itu. Kemudian kita lanjut Pak ke pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya tentu terkait penegakan disiplin, bahwa aturan yang kita buat itu ya jadi akhirnya dilaksanakan sedemikian rupa yang terkesan tidak tegas begitu ya, tidak tegas. Nah, ketidaktegasan ini merupakan satu tantangan kalau dilihat dari sisi
pihak lain bahwa kita tidak aturan yang seharusnya saklek gitu ya, yang harus dijatuhkan tepat seperti tadi, langsung SP3 langsung anak itu dikembalikan, kemudian ada perubahan-perubahan, ada kebijakan-kebijakan, ini terkesan tidak tegas untuk bisa menegakkan aturan ini yang jadi tantangan kita, bagaimana caranya agar hal tersebut bisa menjadi satu acuan kemudian hari, katakan sebagai jurisprudensinya kita lah di aturan sekolah, bahwa kebijakan itu dalam kondisi tertentu bisa diberikan, dan juga sebenarnya kebijakan yang seperti itu mudah-mudahan tidak banyak gitu juga ya. Artinya bahwa ketegasan kita sebagai pelaksana peraturan juga harus bisa ditunjukkan gitu. Jadi tantangannya sih itu untuk penegakan tata tertib, kedisiplinan. Kalau kita memang terlalu longgar terkait penegakan pemberian sanksinya, maka terkesan tidak tegas begitu, terkesan seperti itu. Tapi ini prinsipnya kita punya kebijakan agar anak-anak memiliki prospek atau masa depan yang masih bisa diharapkan dengan cara memberikan kebijakan yang positif lah menurut kita ya, tetapi tetap bertentangan atau secara etika ada dilema gitu. Iya Pak, terima kasih untuk pertanyaan kelima. Tadi saya simpulkan bahwa tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah misalnya dalam penegakan disiplin yang misalnya agak longgar, itu berpengaruh juga terhadap siswa yang lain, walaupun di sisi lain ada kebijakan khusus gitu ya untuk hal-hal tertentu yang sekiranya itu dianggap penting, cuma kebijakan tadi tidak bisa dilakukan terus-menerus. Saya rasa itu aja Pak ya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola gitu ya, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, penyelesaiannya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan? Ya, penjelasannya disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, jadi tidak terjadwal juga gitu, tapi secepatnya gitu ya. Artinya bahwa prosedurnya harus dilakukan secepat-cepatnya sehingga betul-betul pengambilan keputusan yang kita lakukan tepat begitu ya, tepat, cepat, efektif juga, sehingga hasilnya bisa dilihat dalam waktu yang cepat gitu ya. Jangan sampai ada permasalahan begitu ya, kemudian kita ulur-ulur untuk penyelesaiannya hanya sekedar untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal gitu ya, tapi kita lakukan secara cepat agar bahwa kasus-kasus seperti itu di masa depan tidak terulang begitu ya. Jadi keputusannya atau prosedurnya tentu dilakukan secara cepat. Baik Pak, untuk pertanyaan ke-6 tadi, cara penyelesaian kasus dilema etika tadi menurut Bapak harus dilakukan secepatnya gitu ya, begitu kasusnya terjadi maka langsung dilakukan penyelesaiannya. Kemudian supaya tadi tidak berlarut-larut dan nanti menimbulkan kasus-kasus lain gitu ya, seperti itu. Iya. Saya lanjut Pak, untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, misalnya kalau terkait dengan kesiswaan, tentu kami memberdayakan manajemen yang terkait dengan kesiswaan. Misalnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kemudian Pembina OSIS, kemudian guru BK ya, wali kelas, saya juga dengan manajemen yang lain, sehingga mereka dalam memberikan saran-saran untuk pengambilan keputusan itu juga bisa didengarkan usulannya begitu ya, sehingga hal ini akan memperkuat atau akan memberikan pengambilan keputusan yang terbaik. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh kepala sekolah untuk mengambil keputusan tersebut ya, bahwa untuk pengambilan keputusan tidak bisa juga tidak melibatkan bagian tertentu begitu ya, di sekolah ini, karena ini sifatnya manajerial. Kepala sekolah juga harus bisa membagi tugas misalnya
untuk tugas-tugas tertentu terkait pelanggaran disiplin. Ada data di BK, ada data di pembina OSIS, ada data di wali kelas, sehingga data-data itu kemudian kita jadikan acuan. Misalnya tadi bahwa siswa yang melanggar tata tertib itu bisa kita ambil pengambilan kebijakannya itu berbasis catatan data dia, gitu, catatan kasus-kasus dia, gitu ya, sehingga bisa meringankan atau memberatkan. Nah ini sangat penting, pihak terkait ini sangat penting, dan juga faktor-faktor di dalamnya juga sangat penting, begitu ya, bahwa siswa harus bisa memiliki kemampuan untuk bisa diberikan kebijakan terbaik, begitu ya, oleh kita, oleh pihak sekolah, dengan melihat data-data tadi. Ya, makasih Pak untuk pertanyaan ketujuh tadi. Setiap pengambilan keputusan, tadi Bapak jelaskan bahwa tidak bisa langsung sendiri, harus melibatkan guru-guru yang lain, misalnya wali kelas, BK, kemudian manajemen sekolah. Setelah itu nanti akan berpatokan pada acuan data tadi ya. Datanya akan dilihat kasus per kasusnya seperti apa, kemudian baru diputuskan untuk mengambil keputusan tadi mana yang tepatnya. Saya lanjut lagi Pak untuk pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika tadi? Ya, ada pelajaran yang bisa petik bahwa dalam menegakkan aturan, khususnya yang saya sampaikan tadi terkait dilema etika, khususnya anak-anak yang melanggar peraturan tata tertib sekolah, bahwa masa depan anak-anak juga harus diperhatikan, begitu ya, dalam mendisiplinkan mereka. Artinya hukuman yang diberikan itu juga harus memperhatikan masa depan mereka, bahwa kalau kita misalnya langsung mengembalikan ke orang tua, misalnya kalau pelanggaran yang sangat berat, nah ini juga harus dipikirkan tadi berbasis data-data, mendapat dari manajemen bahwa mereka punya masa depan, gitu ya, yang mudah-mudahan dengan pemberian keputusan kita itu mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik, ya, sehingga mereka bisa artinya nanti di masa depan itu betul-betul menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara tentunya, dan juga membanggakan alma mater dari SMK Negeri 7 Samarinda, sehingga pengalaman mereka dalam menerima hukuman, menerima sanksi dari pihak sekolah itu akan membekas di mereka bahwa itu adalah satu tindakan disiplin, tetapi juga ada kebijakan, sentuhan kebijakan dari pihak sekolah untuk masa depan dia, bagaimana dia memasuki episode kehidupan dia di masa yang akan datang. Itu aja. Ya, makasih Pak untuk pertanyaan ke-8 tadi. Yang Bapak ambil dari pengalaman kasus tersebut Pak ya, bahwa tujuan kita mengambil keputusan tadi diharapkan pada siswa tadi nanti ke depannya mereka akan lebih baik, gitu ya. Artinya tidak ada misalnya keputusan atau kasus tersebut nanti malah memberatkan siswa tadi menjadi yang kurang baik lagi, gitu kan. Diharapkan nanti dia menjadi lebih berguna lagi bagi bangsa dan negara, mungkin seperti itu. Saya rasa ini aja Pak ya, mungkin wawancara saya dengan beberapa pertanyaan. Kemudian untuk kesimpulan akhirnya saya sampaikan bahwa setiap keputusan atau kasus yang Bapak ambil tadi, saya sudah melihat bahwa Bapak selalu menggunakan model paradigma dilema etika, gitu ya. Di antaranya itu misalnya Bapak membuat melakukan, gitu ya, patokannya misalnya paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian Bapak juga berpatokan, gitu ya, mengenai paradigma jangka pendek lawan jangka panjang terhadap siswa tadi. Karena bisa kita lihat dari kasus-kasus tadi yang Bapak sampaikan,
mudah-mudahan wawancara pada hari ini Pak ya bisa berguna buat kita semua, dan saya berterima kasih pada Pak Anda bisa meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Ini juga sebagai pengalaman saya nanti gitu ya dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah ataupun di lingkungan lain Pak. Terima kasih banyak Pak Anda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Nancy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah ada waktu untuk wawancara dengan Bapak? Insya Allah ada. Perkenalkan, nama saya Pak, saya Nancy dari SMK 7 Samarinda. Saya ada tugas dari kegiatan calon guru penggerak untuk mewawancarai Bapak gitu ya, selaku kepala sekolah SMK Farmasi Samarinda. Kemudian untuk memperjelas lagi, saya silahkan Bapak memperkenalkan diri gitu ya, tadi itu nama dan Bapak jabatan. Terima kasih, nama saya Sahurin, sekarang ini menjabat kepala sekolah SMK Farmasi baik yang di kota maupun yang di seberang. Alamat saya sekarang di Jalan Jambrut nomor 26 RT 6 Kelurahan Pasar Pagi, tepatnya di belakang Mall Mesra Indah Samarinda. Saya kira itu. Selanjutnya izinkan saya Pak menanyai ke Bapak gitu ya, mengenai ada hubungannya dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah berhubungan dengan dilema etika. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan bujukan moral? Pertama kita menginterpretasi dulu masalah-masalah yang berkenan itu. Nah, setelah kita interpretasi, kemudian kita kumpulkan kaprodinya. Kalau bisa dilibatkan BK-nya. Saya kira itu Pak. Baiklah, artinya ada keterlibatan gitu ya Pak untuk manajemen sekolah, termasuk BK tadi. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, kemudian yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita usahakan kedua belah pihak kita pertemukan, artinya bukan kepentingan salah satu tapi kepentingan bersama untuk kemajuan sekolah, dan kita menanamkan bahwa ini bukan kepentingan hanya sepihak tapi kepentingan bersama, kepentingan tim. Saya kira itu. Ya, artinya Pak ya, semuanya harus terlibat gitu ya terhadap kasus tadi. Kemudian yang pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau itu ringan permasalahannya, cukup di wali kelas saja. Kalau tidak bisa ya kita tingkatkan di kesiswaan. Kalau tidak bisa juga ya kita libatkan BK. Terakhir itu hanya ada keputusan di pimpinan sekolah. Nah, saya kira itu Pak. Ya Pak, sesuai dengan prosedurnya tadi Pak ya. Kemudian pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang agak sulit itu adalah ketika masalahnya cukup besar. Kalau masalahnya kecil, saya kira tidak perlu kepala sekolah, tapi tetap dikoordinasikan. Kepala sekolah tetap diberitahukan masalah-masalah itu agar kalau ada pertanyaan dari luar kita bisa menghandle-nya itu segitu. Iya. Artinya tidak langsung ke kepala sekolah lewat Pak.
guru yang lain atau manajemen yang lain yang menyelesaikannya. Kemudian pertanyaan yang keenam Pak lah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau itu masalahnya ringan, hari itu harus selesai. Kalau masalahnya berat, kita harus koordinasi antara beberapa guru, beberapa keprodi, dan beberapa elemen yang terlibat. Jadi kalau masalahnya kecil, ringan, kalau bisa selesai hari itu. Jangan ada di kemudian hari, saat 2 hari nggak selesai, jadi tuntas pada hari itu. Tuntas pada itu. Karena contoh kasusnya itu apa? Contoh kasusnya misalnya siswa terlambat. Nah itu hari itu juga kasusnya. Jangan besok. Nah besok itu jadi menumpuk adanya pekerjaan. Bapak ya. Jadi saya simpulkan tadi bahwa untuk penyelesaian kasus langsung secepatnya Pak lah. Iya. Jadi secepatnya harus diselesaikan, kemudian diambil keputusan, tindakan, setelah itu clear sudah Pak ya. Clear. Kemudian pertanyaan yang ke-8, pertanyaan ke-7 dulu Pak ya. Ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Agar kasus-kasus masalah itu tidak berkembang, tidak terlalu lama, itu perlu dibantu oleh terutama wali kelas, siswa. Itu penting dua itu. Nah, kalau BK itu tidak langsung, artinya kalau masalahnya tuh berat sekali bisa. Nah, kalau yang ringan-ringan, 2 ini sudah cukup. Jadi artinya itu tadi pertanyaan yang ke-7 tadi untuk orang yang bisa membantu Bapak tadi, yang pertama tadi wali kelas ya. Kemudian baru lanjut ke siswaan, terakhir baru BK. Gitu. Kemudian yang ke-8 lagi Pak ya, pertanyaannya dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi terhadap kasus-kasus tadi gitu. Jadi itu berdasarkan pengalaman kita mungkin kurang lebih 30 tahun, yaitu sebagai pelajaran yang kita ambil supaya apa-apa permasalahan itu bisa diatasi dengan keadaan kepala dingin, dengan sejuk, dengan ramah. Jadi itu penting. Tapi saya sudah berpengalaman ketika hal-hal itu kita lakukan kekerasan, itu akan menimbulkan masalah besar. Nah, beda dengan zaman yang dulu. Kalau zaman sekarang nggak bisa lagi, semuanya serba orang semua tahu. Nah, saya kira itu Pak. Ya Pak ya. Dari semua, jadi saya simpulkan aja sudah dari wawancara kita tadi, mungkin saya mengambil kesimpulan bahwa setiap Bapak menyelesaikan kasus-kasus tadi, Bapak juga berpedoman kepada paradigma paradigma etika kasus gitu ya, etika. Kemudian dilema etika tadi. Terutama mungkin yang saya simpulkan dilema etika terhadap ini keadilan versus dari belas kasihan gitu Pak ya. Salah satunya tadi itu yang Bapak terapkan. Kemudian ada juga tadi Bapak terapkan dilema etika yang berhubungan dengan jangka pendek dengan jangka panjang tadi itu yang Bapak sampaikan. Saya rasa mungkin itu aja Pak wawancara pada hari ini. Mudah-mudahan ini mendapat membuat pengalaman buat saya sendiri gitu ya. Nanti mungkin saya bisa menerapkannya di dalam dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah ataupun nanti yang di luar sekolah. Terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya mundur aja gitu ya. Karena ada kegiatan aktivitas lain mungkin yang istilahnya saya kerjakan.
Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi berdasarkan dari wawancara yang saya lakukan dari 2 kepala sekolah, yang saya lakukan bahwa para kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran sudah sebagian besar menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dengan berpegang teguh pada prinsip atau filosofi Rata Triloka, di mana nilai ketiga adalah sebagai teladan, sebagai motivator, memberi dukungan yang sejatinya harus dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran, maka akan memberikan dasar yang baik dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut yang ada dalam pemimpin pembelajaran akan mampu menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan murid. Kemudian nilai-nilai yang dimiliki seseorang akan pikiran seseorang dalam suatu keputusan nilai dalam diri akan menentukan cara pandang terhadap situasi atau masalah prinsip kita dalam memutuskan suatu, dan itu dilakukan oleh kepala sekolah tadi terhadap beberapa kasus yang terjadi di sekolah tersebut. Kemudian sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah juga menerapkan nilai-nilai keberpihakan pada murid, nilai religiusitas dan nilai moral kebajikan universal, serta nilai tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan pada kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut, menyangkut dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah tadi. Saya rasa itu aja mungkin yang saya bisa refleksikan. Terima kasih.